우리한테는 쉬운 경기는 절대 아니다 생각이 들고요. 워낙 호주란 팀은 좋은 팀이고. Ya, kabar kurang sedap menghampiri skuad Garuda. Pelatih Indonesia Sintayong secara resmi mendapatkan tawaran melatih timnas negara lain. Pada media Korea Selatan Sport Yongyang, Sintayong mengakui mendapat tawaran fantastis dengan gaji yang luar biasa untuk melatih timnas lain ketika berhasil mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Qatar. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu. Wartawan bertanya kembali apakah dari negara ASEAN. Sintayong menjawab, saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, ujar Sintayong. Ya, Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin tim asal ASEAN karena untuk menghormati Indonesia. Jika Sintayong melatih negara dari negara ASEAN, Sintayong akan sering berjumpa dengan timnas Indonesia. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak akan melatih negara yang terletak di bagian Asia Tenggara. Jika Sintayong menerima tawaran tersebut, amat sangat disayangkan, di mana di tanah air Sintayong selalu dihujat oleh sebagian orang-orang Indonesia. Namun di balik itu, Sintayong menjadi rebutan bagi negara-negara lain, bahkan berani bayar mahal agar Sintayong melatih timnas mereka. Ya, di balik itu negara lain tahu prestasi Sintayong bersama Indonesia. Mereka menganalisis kinerja Sintayong bersama skuad Garuda. Dan buktinya, Sintayong berhasil meloloskan 3 kelompok umur ke Piala Asia setelah 17 tahun lamanya Indonesia menunggu hal tersebut. Ya, prestasi Sintayong selama menukangi Indonesia, Sintayong telah berhasil meloloskan 3 timnas sekaligus, yaitu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia, Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia, dan Timnas Senior lolos ke Piala Asia. Dan baru-baru ini, Sintayong berhasil membawa sejarah untuk pertama kalinya, di mana Timnas Indonesia Senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ini adalah sejarah yang tidak pernah dicapai oleh pelatih manapun yang pernah menangani Indonesia. Dan hanya Sintayonglah yang mampu membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia Qatar 2023. Sementara itu, statistik Sintayong bersama timnas Indonesia, Sintayong telah menjalani 43 pertandingan, 21 menang, 10 imbang, dan 12 kalah. Kemudian sebelum Sintayong datang, ranking FIFA Indonesia berada di urutan 173 dunia. Kini ranking timnas Indonesia melesat tajam menjadi 142 dunia. Sementara itu, setelah gugur di 16 besar Piala Asia Qatar, kini pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal memimpin skuad Garuda bertarung di Piala Asia U23 2024. Turnamen ini kembali akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Namun tentu ini akan berbeda, tidak akan seperti Piala Asia Senior. Jika Piala Asia Senior saat ini masuk agenda FIFA, namun di Piala Asia U23 tidak termasuk agenda FIFA. Jadi bisa dipastikan pemain-pemain yang bermain di luar negeri bisa kemungkinan tidak akan diizinkan untuk bermain di Piala Asia U23. Tentu hal ini yang membuat Sintayong tidak akan leluasa memanggil para pemain terbaiknya. Kemudian Sintayong juga berpesan kepada PSSI agar kualitas liga diperkuat lagi. Tentu harapan ini bisa mendukung kualitas timnas juga. Saya cukup puas dengan peran PSSI dan dukungan dari PSSI. Tapi saya sudah sering katakan, Liga Indonesia harus lebih kuat. Dengan begitu level timnas Indonesia juga bisa didukung oleh level kualitas liga. Jadi itu perubahan yang penting dilakukan, ujar Sintayong. Ya, kini jika Sintayong pergi dari timnas Indonesia, menurutnya sekarang pondasi skuad Garuda sudah benar-benar kuat. Pemain-pemain muda saat ini seperti Marcelino, Justin Hubner, Ipar Jenner hingga Rafael Struijk, 3 tahun ke depan mereka akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia dengan segudang pengalamannya bersama Sintayong. Ini selanjutnya, semua tergantung di tangan PSSI. Apakah Sintayong akan diperpanjang atau akan melatih timnas negara lain yang sudah menunggunya? Semuanya pada teriak stay katanya. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kan memang itu janjinya. Lolos grup. Ya, jadi kalau sekarang 16, nanti di U23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar. Itu targetnya, ya. Kalau ngomongin soal kontrak Sintayong harusnya stay ya. Menurutku sih stay. Yang bilang masih stay out, pengamatnya yang out, stay. 신태양 인더니저 더피아팀 감독은 펜저율러 교티오 행거그 더피아팀게 요석엔 저의 헐라이 연율 여콩이스더. Ya, Sintayong diminta menangani timnas Korea Selatan lagi setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Permintaan itu langsung diutarakan para fans timnas Korea Selatan.
Ya, Jumat 26 Januari 2024 dini hari WIB, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya itu tak hanya dibahas media-media Indonesia, tapi juga internasional, terutama media Korea Selatan. Media Korea Selatan menyebut Sintayong membawa sejarah baru kepada Timnas Indonesia karena telah lolos fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Sintayong ahli trik mencetak sejarah untuk sepak bola Indonesia yang menjadi pahlawan nasional, ujar fans Korea Selatan. Ya, setelah membawa perubahan besar kepada Timnas Indonesia, ribuan supporter Korea Selatan meminta federasinya untuk membawa pulang Sintayong. Mereka menilai jiwa nasionalis Sintayong bisa membuat tim Korea Selatan menjadi skuad yang menakutkan. Sementara itu, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024. Diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong tergantung pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Di ajang itu, Timnas Indonesia U23 dituntut lolos ke fase gugur. Semuanya pada teriak ST katanya. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kan memang itu janjinya. Lolos grup. Ya, jadi kalau sekarang 16, nanti di U23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya ya. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.